Terbersit beberapa pertanyaan berkaitan tema Empati Project 2022, yaitu inklusivitas dan diversitas. Pernahkah kalian berada di tengah-tengah orang yang berbeda, menjadi satu-satunya orang yang berbeda di antara banyak orang di sekitar kalian? Satu lagi, pernahkah kalian merasa berbeda di antara banyak orang yang sama? Salam Empati Project 2022. Nama lengkapku Yosefin Setiarini, panggilannya Oci. Pada Empati Project tahun ini, Oci ingin berbagi pengalaman terkait dengan inklusivitas dan diversitas. Yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Teman-teman, familiar nggak sih dengan kata-kata inklusivitas dan diversitas? Inklusivitas adalah sebuah pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keberbedaan dan keberagaman. Sedangkan diversitas dapat diartikan sebagai perbedaan, kelainan, dan keragaman. Inklusivitas sendiri mengajarkan sikap positif atau inklusivitas terhadap orang lain tanpa memandang latar belakang, gender, dan perbedaan lainnya. Inklusivitas menjadi penting karena kita tinggal di Indonesia dengan beragam budaya dan perbedaan. Tentunya akan sangat dibutuhkan untuk bisa hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada. Keluarga Oci berasal dari keturunan etnis Jawa, di mana orang tua percampuran antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Agama kami Katolik. Pernikahan di tahun 2003 melahirkan perbedaan di keluarga kecil Oci karena ada percampuran etnis Tionghoa. 12 tahun kemudian, tepatnya bulan Juli tahun 2016, kami menjadi salah satu keluarga angkat dalam program pertukaran pelajar yang mengundang pelajar SMP dan sederajat dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai perbedaan agama dan juga etnis. Oci ingin ajak kita berpantun berkaitan dengan etnis tadi. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, cakep. Etnis Jawa, etnis Melayu. Anak perempuan jadi saudara, tampilan berhijab tidak merayu. Apa ya itu? Menjadi keluarga angkat dari anak perempuan bernama Alifah membuat kami semakin kaya akan perbedaan. Di mana perbedaan itu? Oci dan keluarga etnis Jawa dan Tionghoa beragama Katolik. Alifah dan keluarga etnis Melayu beragama Islam. Kekhawatiran terhadap apa? Terhadap apa ya? Pastinya bagaimana harus berinteraksi, terutama dalam menjalankan kehidupan religius. Seperti apakah kami bisa sejalan dengan budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin agama masing-masing. Mengapa begitu? Ya, mengapa begitu? Karena agama melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, sedangkan kebudayaan mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa dinamis dalam kehidupannya. Sharing dari ilmu yang Alifah dapat di kampus, salah satunya dari Sigmund Freud, mengenalkan teori psikodinamika yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian.
Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini. Lalu apa yang terjadi dengan Oci dan Alifah? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alifah. Aku adalah anaknya Mama Oci. Dalam video ini, aku ingin bercerita tentang perbedaan. Seperti yang tadi sudah Mama Oci bilang, teorinya Sigmund Freud terkait psikodinamika itu berkaitan sekali dengan pengalaman Alifah dan Mama Oci. Apa sih pengalamannya? Yaitu terkait dengan perbedaan yang kami alami. Dari perbedaan yang ada antara Alifah dan Mama Oci, kami jadi mendapatkan hal-hal baru yang di sana melibatkan keterbukaan dan saling menghargai. Dari perbedaan juga, kami bisa mengetahui bahwa perbedaan itu atau diversitas adalah sesuatu yang sangat indah dan penuh dengan kasih. Selain itu, perbedaan atau diversitas juga mengajarkan kami tentang keberagaman, yang mana keberagaman itu juga menunjukkan keunikan dari masing-masing individu untuk akhirnya bisa saling bersama-sama, hidup bersama, dan saling menghargai. Mengajak Alifah ke gereja, awalnya khawatir dan ragu-ragu. Alifah mengajak Mama Oci ke masjid, merasa khawatir dan ragu-ragu juga. Tetapi setelah kita saling bercerita, saling memberikan informasi bagaimana cara kami masing-masing menjalankan peribadatan, khawatir dan ragu-ragu itu tidak terjadi. Alifah ikut menemani kami beribadat ke gereja. Begitu juga kalau kami sedang dalam perjalanan dan Alifah harus menjalankan ibadat sholatnya, kami juga mengantarkan Alifah ke masjid dan kami pun menemani. Kebebasan beribadat di rumah tidak ada batasan. Itulah perbedaan yang indah yang sudah kami rasakan. Karena berbeda itu indah dan kasih. Oh iya ya Ma, kan waktu itu Mama pernah ajak Alifah ke salah satu acara komunitas keagamaan, yaitu Tanda Salib. Dan di situ, meskipun Alifah menjadi satu-satunya yang berhijab dan beragama Islam, ternyata Alifah tetap bisa berbaur dan mengikuti acara tersebut dengan baik. Bahkan Alifah juga bisa mendapatkan kenalan serta relasi baru dari kegiatan tersebut. Iya betul sekali, Mama senang sekali. Bahkan Alifah ingat nggak, ikut diminta menjadi juri saat kita melakukan game kelompok. Ya, dan saat itu Alifah akhirnya diminta untuk membuat karangan berkaitan dengan kegiatan Alifah bersama komunitas dari Tanda Salib. Karangannya sangat indah dan dimuat di majalah online komunitas tersebut. Dalam memperjuangkan kata kedamaian di tengah keberagaman perbedaan, mungkin terdengarnya klasik atau terlalu biasa di mata orang-orang yang sudah biasa hidup dalam inklusivitas dan diversitas, atau bisa juga terlalu mengada-ngada bagi orang yang belum merasakan inklusivitas dan diversitas. Nyatanya keberagaman adalah sesuatu yang patut diindahkan, diperhatikan, diajarkan, bahkan dialami. Jika ditanya, mengapa kami seniat itu dalam mendorong hadirnya perdamaian? Jawabannya hanya satu, untuk menanamkan perasaan kebersamaan meskipun terdapat tembok tak kasat mata yang menghalangi. Kami hanya ingin mengatakan bahwa meskipun tembok itu sebenarnya ada, mari kita tetap berusaha berpegangan tangan. Sederhana saja seperti stiker keberagaman perbedaan yang banyak bertebaran di platform pencarian. Dan ada salah satunya yang menggambarkan orang-orang memakai baju adat tetapi mereka saling berpegangan tangan. Jika manusia saja bisa menciptakan gambar itu untuk mendefinisikan kerukunan, maka sudah bisa dipastikan bahwa kedamaian merupakan sesuatu yang dicita-citakan, bukan? Maka dari itu, jika tidak ada yang peduli dengan perdamaian dalam inklusivitas dan diversitas, maka kami tidak boleh seperti itu.
Setidaknya kami sudah memulai. Setidaknya kami harus meneguhkan diri untuk mencapai perdamaian yang tidak membeda-bedakan, yaitu dengan mulai bertoleransi. Toleransi tidak hanya diajarkan, melainkan harus dialami dan dirasakan. Bagaimana? Seru kan pengalaman Alifa dan Mama Oci? Seru, menarik, dan sangat berkesan. Teman-teman, ada yang punya pengalaman terkait inklusivitas dan diversitas? Kalau ada, yuk ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan di sana kita juga bisa tanya jawab secara langsung. Iya kan, Ma? Ya, betul-betul Alifah. Iya, biar kita semua juga bisa mengambil pelajaran dari setiap cerita yang teman-teman bagikan. Terima kasih Alifah sudah mengajak teman-teman semuanya. Oh iya, kita juga bisa berbagi cerita dalam satu pertemuan daring maupun luring. Iya, bener banget tuh. Boleh deh, Ma, di kampus Alifah juga nggak apa-apa. Nanti kita sharing-sharing. Betul-betul Alifah, bisa di kampus ataupun di sekolah atau di pertemuan-pertemuan komunitas. Salam Empati Project. Berbeda itu indah, kasih dan toleransi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.